Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Jenny dalam kelas Sekolah Minggu Agape online. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita angkat satu pujian, Alkitab Buku Terindah. Semua ikut nyanyi sama-sama di rumah ya. Nah adik-adik, hari ini pelajaran kita terambil dari Alkitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, suatu kali Tuhan Yesus sedang bersama orang banyak, lalu berdirilah seorang ahli Taurat. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus dengan maksud mau mencobai Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini berkata, "Guru, bagaimana caranya supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab dia, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di sana?" Lalu ahli Taurat ini berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Perbuatlah demikian, maka kamu akan mendapat hidup yang kekal." Tetapi orang ini tidak mau begitu saja mendengar omongan Yesus. Dia masih belum puas. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia itu, Tuhan?" Tuhan Yesus menjawab dia dengan memberikan sebuah perumpamaan kepadanya. Nah, ada seorang laki-laki, dia berjalan dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Dia berjalan seorang diri. Lalu ada sekelompok orang jahat melihat dia jalan seorang diri, adik-adik. Orang jahat ini berencana mau merampok dia, adik-adik. Lalu apa adik-adik, saat dia lewat jalan itu, mereka lalu merampok dia, memukul dia, dan membiarkan dia tergeletak, adik-adik. Mereka membiarkan dia dengan tubuh penuh luka. Karena waktu itu mereka juga memukuli dia sampai tubuhnya penuh luka, adik-adik. Dan mereka kabur meninggalkan dia seorang diri, adik-adik. Nah adik-adik, siapakah yang akan menolong orang yang terluka ini, adik-adik? Kasihan sekali dia, setelah dirampok, dia masih dipukuli lagi. Dan sekarang mereka meninggalkan dia di jalan yang tidak ada orang yang lewat. Wah, dia menunggu dan tiba-tiba terdengar, adik-adik. Tiba-tiba dia terdengar ada orang yang lewat jalan ini, adik-adik. Wah, hatinya sudah senang. Syukurlah ada orang yang lewat jalan ini. Semoga dia mau menolong saya. Nah, adik-adik, orang yang lewat ini ternyata adalah seorang imam. Nah, imam ini lewat jalan ini, adik-adik. Nah, adik-adik, imam itu apa?
Nah, imam itu adalah orang yang memimpin ibadah adik-adik. Nah, apakah imam ini akan menolong orang ini? Ternyata tidak adik-adik. Imam ini berjalan melewatinya saja adik-adik. Dia buru-buru, dia ada urusan yang lain, dia tidak mau menolong orang itu. Nah, setelah itu dia pergi begitu saja. Lalu terdengar lagi ada suara orang lewat jalan itu. Siapakah orang itu adik-adik? Nah, ternyata orang itu adalah seorang Lewi adik-adik. Orang Lewi itu orang yang kerjanya apa? Ternyata orang Lewi itu adalah orang yang biasa mengurus bait Allah adik-adik. Nah, apakah orang Lewi ini mau menolong dia adik-adik? Ternyata tidak adik-adik. Orang Lewi ini juga berjalan melewati dia. Bahkan dia berjalan dari seberang jalan adik-adik, supaya dia tidak melihat orang ini. Dia berlalu begitu saja. Wah, kira-kira masih adakah orang yang akan menolong dia adik-adik? Setelah yang pertama tadi siapa adik-adik? Seorang imam. Yang kedua seorang Lewi. Nah, sekarang kita lihat apakah ada orang yang akan menolong dia. Nah, tidak lama kemudian coba adik-adik dengar ada suara apa itu? Nah, itu adalah suara seekor keledai adik-adik. Ada orang yang menunggangi keledai lewat jalan itu. Wah, orang itu siapa ya? Ternyata orang itu adalah seorang Samaria adik-adik. Orang Samaria itu sebenarnya tidak berteman dengan orang Israel atau orang Yahudi. Mereka tidak bergaul, mereka biasanya saling bermusuhan adik-adik. Tapi apakah orang Samaria ini mungkinkah mau menolong dia adik-adik? Sementara mereka adalah orang yang saling bermusuhan. Tetapi adik-adik lihat, ternyata orang Samaria ini waktu melihat orang yang terluka itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia turun dari keledainya, lalu dia bantu orang yang terluka itu. Dia merawat luka-lukanya dan dia mengobatinya adik-adik. Setelah itu apa adik-adik? Dia menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya adik-adik. Dia menaiki orang ini dan dia membawa orang ini pergi adik-adik menuruni jalanan itu. Lalu mereka sampai di sebuah penginapan. Dia merawat orang itu di dalam penginapan. Keesokan harinya, orang Samaria yang baik hati ini berkata kepada pemilik penginapan itu, "Ini ada sejumlah uang. Ambillah dan rawatlah dia sampai dia sembuh. Jika engkau belanjakan lebih daripada ini, akan aku kembalikan waktu aku lewat ke sini." Lalu orang yang Samaria ini pergi dan melanjutkan perjalanannya kembali adik-adik. Dia meneruskan perjalanannya lagi. Nah, dari cerita yang Ibu telah ceritakan, menurut adik-adik ketiga orang itu, yang pertama orang apa? Seorang imam adik-adik. Yang kedua seorang Lewi. Dan yang ketiga adalah seorang Samaria adik-adik. Di antara ketiga orang ini siapa yang menjadi penolong bagi orang yang terluka itu? Menjadi penolong adalah orang Samaria itu adik-adik. Walaupun dia bermusuhan, walaupun mereka tidak bergaul satu dengan yang lain, tetapi hatinya penuh oleh belas kasih. Hatinya mau menolong orang yang membutuhkan. Dia tahu bahwa orang itu adalah sesama manusia, jadi dia wajib untuk menolongnya adik-adik. Nah adik-adik, dari pelajaran kita hari ini, apa yang kita pelajari adik-adik? Tuhan Yesus mau kita menjadi penolong juga bagi sesama kita yang membutuhkan, bagi teman-teman kita, bagi sekitar kita, orang-orang yang memerlukan bantuan kita, memerlukan pertolongan kita, kita wajib melakukannya. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita juga wajib mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri adik-adik. Nah, demikian pelajaran kita hari ini adik-adik. Ayat hafalan kita adik-adik, Markus 12 ayat 31, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulangi lagi ya, pakai gerakan ya. Ayat hafalan kita hari ini Markus 12 ayat 31, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum Ibu bagi tugas, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat menjadi penolong bagi sesama kami, bagi orang sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Ibu ada tugas yang harus dikerjakan di rumah ya adik-adik. Adik-adik dapat pause atau screenshot di layar HP adik-adik. Lalu adik-adik mengerjakan tugas ini. Minggu depan kita akan cocokkan jawabannya, apakah benar atau tidak. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi, kita bertemu lagi dalam kelas sekolah minggu berikutnya. Dadah!